Sebuah jalan panjang yang gelap, tanpa terang lampu sedikit pun. Kanan kirinya hanyalah hutan belantara sunyi. Mobil yang dikendarai Reno melaju sangat cepat, seolah mengejar sesuatu yang tak dapat ditunda lagi. Ada Fiona dan Jessica di dalamnya. Fiona nampak tenang sembari memandu Reno. Tatapan Reno fokus ke depan ke sebuah titik cahaya yang jauh di sana. Sebuah titik cahaya yang semakin lama semakin dekat. Jessica kebingungan sampai sebuah sensasi ia rasakan. Tak kala mobil yang mereka tumpangi menabrak cahaya terang itu, mobil terguncang hebat. Dan dalam sekejap, suasana menjadi tenang kembali. Pemandangan di kanan kiri mobil itu sekejap berubah menjadi cahaya merah. Merah yang menyala-nyala. Dengan mobil mereka melayang, melaju di atasnya. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di sebuah titik. Di depan sebuah batu besar dengan rongga di tengahnya. Itu adalah sebuah gua. Apa ini, Bu? Gondomayit. Ini adalah tempat roh-roh kegelapan menyimpan tubuh-tubuh yang tersandra. Menurut petunjuk yang Ibu dapatkan, tubuh Lily ada di sini. Tubuh Lily ada di dalam. Kita segera masuk ke dalam. Di tengah kebingungannya dan keheranannya, Jessica ditarik oleh ibunya, diikuti Reno. Mereka bertiga segera berlari masuk ke dalam rongga batu itu. Ya, menurut petunjuk yang Ibu Fiona dapatkan, tubuh Lily saat ini disandra oleh golongan gelap di sebuah dimensi yang bernama Gondomayit, tempat tubuh-tubuh yang dikorbankan disandra. Mereka bertiga segera masuk ke dalam gua. Di dalam gua ternyata kondisinya tidak sama seperti yang tampak dari luar. Di luar, tampaknya celah itu sangatlah kecil. Tapi setelah di dalam, ada banyak sekali lorong yang bercabang-cabang. Sangat gelap, terdengar bunyi raungan-raungan di sana. Kata Ibu Fiona, itu adalah raungan dari jiwa-jiwa yang tersesat dan tersandra di sini. Jika beberapa malam yang lalu Jessica telah datang ke sebuah dimensi yang bernama dimensi jiwa, di mana jiwa Lily berada, kini adalah dimensi yang berbeda. Sebuah dimensi yang jauh lebih seram, lebih sunyi, lebih gelap. Di sini energi kegelapan dirasa sangat dominan, menyesakkan dada, bahkan untuk bernafas pun sulit. Jika boleh digambarkan, di sini ada udara. Udara di sini sangat pengap, suasananya sangat gelap, semakin menyeramkan dengan raungan-raungan roh gentayangan yang ada di sini. Mereka bertiga berlari kecil untuk sesegera mungkin menemukan ruangan di mana tubuh Lily berada. Tubuh Lily bersemayam, atau lebih tepatnya disemayamkan. Hingga tibalah mereka bertiga di sebuah ruangan yang cukup luas, cukup besar. Ruangan ini temaram, tidak terlalu gelap. Ada cahaya obor di sana. Ada beberapa percabangan celah yang membuat mereka bertiga pun bingung harus kemana arah yang dituju. Dan tiba-tiba seketika itu ada 3 gumpal asap hitam yang tiba-tiba saja menyambar ketiga tubuh mereka. Asap hitam itu sangat bergemuruh, dan ketika mengenai tubuh mereka bertiga, mendadak ketiganya merasakan sesuatu yang panas, sesuatu yang sesak di dada. Hingga ketiga tubuh itu pun tersungkur di atas lantai batu yang keras. Dan dalam sekejap, 3 awan hitam itu pun menggumpal dan semakin memadat menjadi satu sosok yang menyeramkan. Seorang pria yang sangat misterius, bermata tajam, beralis tebal. Tatapannya lebih tajam daripada 1000 pedang. Matanya merah, seolah memancarkan amarah yang luar biasa. Suaranya berat. Kali ini apa yang kau inginkan, Fiona? Sosok itu seolah telah mengenal Fiona sejak lama. Oh, ternyata kamu lagi, Bebu. Aku sudah lama tidak menemuimu. Ibu Fiona menatap pria itu sinis. Tak kusangka nyalimu begitu besar. Terlebih lagi membawa anak-anak ingusan ini ke sini. Apakah kamu tidak tahu? Atau barangkali lupa betapa bahayanya dimensi ini untuk kalian? Seketika Ibu Fiona pun bangkit, menatap lebih tajam lagi. Kami merasa harus datang ke sini. Akan jauh lebih berbahaya jika ini didiamkan. Akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa terancam oleh ulahmu, Beku. Jessica bingung. Reno apalagi? Melihat pemandangan di depannya, seolah Ibu Fiona sudah mengenal dalam pria tersebut. Siapa pria ini? Kenapa sampai ibunya kenal begitu dekat? Apakah mereka musuh yang sudah lama tidak bertemu? Perlahan Jessica mendekati ibunya. Dia bertanya dengan membisik. Ibu,
Ibu kenal dia? Siapa dia, Bu? Seram sekali wajahnya. Fiona segera menoleh ke arah putrinya. Dia pun menjawab pertanyaan putrinya yang penuh dengan keheranan. Namanya Beku. Dia adalah penunggu dimensi ini. Penunggu dimensi gondol mayit. Dimensi ini adalah dimensi paling berbahaya. Apalagi untuk manusia biasa datang ke sini. Tapi percayalah kepada ibu. Kamu jauh lebih berbahaya daripada pria ini. Dan saat ini, kamu yang harus menghadapinya. Mendengar penjelasan dari ibunya, tentu saja Jessica lebih heran lagi. Kenapa harus dia yang menghadapi pria ini? Kenapa tidak ibunya saja yang lebih mengetahui? Bukankah mereka berdua sudah kenal lama? Seharusnya Ibu Fiona lebih tahu apa kelemahan dari pria ini. Kenapa harus aku, Bu? Aku bahkan baru pertama kali ini ketemu dia. Ibu Fiona menatap putrinya itu dengan mata yang sangat tajam. Percayalah anakku. Kamu ditugaskan untuk menghentikan kutukan ini. Jika tidak, semuanya tidak hanya berhenti sampai di Lily. Akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terancam. Adik-adik Lily, keponakan-keponakannya. Keluarga mereka sengaja menumbalkan keturunannya. Jessica kini mengerti. Dia memang ditakdirkan untuk menghentikan sebuah kutukan besar di keluarga Lily. Itulah sebabnya alam semesta mengatur dia menjadi sahabat Lily. Lantas sekarang aku harus apa, Bu? Aku benar-benar gak tahu. Aku bahkan bingung aku harus ngapain. Ibu Fiona segera bangkit dan membantu Jessica untuk berdiri. Kini mereka berdua berdiri tegak berdampingan. Heningkan pikiranmu, anakku. Dengarkan kata hatimu. Di sana akan ada suara yang memandumu. Maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka seketika itu Jessica memejamkan matanya. Dan benar saja saat dia berusaha tenang dan membunuh pikirannya, di dalam batinnya seolah ada suara yang membisikkan dia. Bukalah matamu. Dalam sekejap, Jessica pun membuka matanya. Dan anehnya, secara ajaib, dari sepasang mata Jessica keluar cahaya merah seperti api yang menyala-nyala. Dan api itu pun seketika menyambar tubuh Beku. Dia berusaha menghindar untuk beberapa saat. Akan tetapi pada akhirnya dia harus menyerah juga dengan serangan jilatan dari kobaran api yang keluar dari mata Jessica. Tubuh Beku segera tersungkur di lantai batu. Akan tetapi dia segera bangkit dan sorot matanya yang tajam seketika mengeluarkan cahaya kuning dan disambut oleh lidah api yang keluar dari mata Jessica. Kedua cahaya itu beradu di udara, mengeluarkan bunyi gemuruh seolah membelah gua batu yang ada di sana. Langit-langit gua batu itu seolah akan runtuh. Reno yang sedari tadi memperhatikan apa yang ada di depannya, semakin terkaget-kaget dengan kemampuan gadis yang ia kagumi selama ini. Jessica yang dia kenal sebagai seorang gadis lembut dan polos, ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Cukup lama Beku dan Jessica beradu kesaktian, hingga pada akhirnya Beku pun harus menyerah. Jilatan kobaran api dari mata Jessica menyambar bagian tubuhnya dan membakar seluruh tubuh Beku. Kini tubuh itu hancur, hanya berupa serpihan-serpihan debu dan berhamburan di atas lantai batu goa. Bagus anakku. Sekarang kita segera menemukan tubuh Lily. Kita harus berlari ke arah sana. Ibu Fiona menunjuk ke sebuah arah, ke sebuah celah, lorong panjang yang di ujungnya ada cahaya merah. Ketika manusia ini pun berlari cepat, secepat mungkin, seolah mereka bertiga tidak ingin ada yang terlambat. Dan benar saja, di ujung lorong sempit itu mereka mendapati ada sebuah ruangan. Ada sebuah altar besar, sebuah altar batu yang diukir bunga. Dan di atasnya terdapat tubuh seorang gadis muda. Itu adalah tubuh Lily yang begitu pucat. Tampak begitu kurus. Jessica, Reno, dan Ibu Fiona segera mendekat ke arah altar. Kini mereka sudah berada tepat di depan tubuh Lily. Ibu Fiona pun menatap putrinya dengan tatapan yang sangat lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Jessica, lakukan sekarang seperti apa yang kau lakukan tempo hari. Kau harus membuka pintu antar dimensi lagi dan menghubungkan dimensi Gondomaya dengan dimensi jiwa. Seketika Jessica mengangguk, dia duduk bersila di depan altar. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra. Suara mantra itu bergema memenuhi seisi goa.
Semesta terbuka dimensi-dimensi datang jiwa-jiwa yang tersisa. Datanglah kembalilah ke rumah. Setelah beberapa kali mantra itu dibaca oleh Jessica, tiba-tiba saja terjadi sebuah keajaiban. Ada lorong cahaya biru di sana yang berputar, seolah itu adalah mesin waktu yang membuka pintu antar dimensi. Itu adalah pintu yang menghubungkan dimensi jiwa di mana jiwa Lily berada dan dimensi Gondomayit di mana tubuh Lily tersandra. Lorong biru itu terlihat semakin terang, sehingga di baliknya ia mendapati sosok seorang gadis muda yang ia kenal. Mereka bertiga pun memendarkan senyum. Ya, sosok itu adalah Lily. Itu adalah jiwa Lily yang telah kembali dari dimensi jiwa dan kini berdiri tepat di hadapan tubuhnya sendiri yang tergeletak di atas altar batu. Lily, cepat masuk nak, sebelum semuanya terlambat. Kita tidak boleh terlalu lama di sini. Semuanya akan sangat berbahaya. Jika pintu antar dimensi tertutup, maka kita tidak akan bisa kembali ke alam nyata kita dan akan selamanya terjebak di dimensi Gondomayit ini, ucap Ibu Fiona. Sosok Lily yang merupakan jiwa perlahan mendekati tubuhnya yang terbaring di atas altar. Sosok itu kemudian menyamakan posisinya dan berusaha masuk dan menyatukannya dengan tubuh. Tak menunggu lama, tubuh itu pun bisa menggerakkan jemarinya. Perlahan membuka matanya. Lily sudah bangun dari tidur panjang. Baiklah, sekarang kita harus kembali pulang ke rumah sebelum semuanya terlambat. Anak buah begu itu banyak. Tidak mungkin mereka hanya berdiam diri melihat apa yang sudah kita lakukan. Buat mereka, kita ini sudah melanggar hukum mereka. Ayo, segera kita lari dari sini. Reno, Jessica, Ibu Fiona, dan tubuh Lily yang masih lemah sebenarnya berusaha lari segera meninggalkan gua itu. Mereka menuju ke arah mobil dan berusaha secepat kilat kembali ke dimensi nyata untuk mencegah segala sesuatu yang buruk terjadi. Di tengah usaha pelarian mereka berempat, terdengar bunyi raungan-raungan yang semakin mengganas. Raungan jiwa-jiwa yang seolah tak terima ada jiwa lain yang terselamatkan dan ingin juga diselamatkan. Tetapi energi mereka bertiga tidak akan mampu untuk menyelamatkan seluruh jiwa yang tersesat. Seluruh jiwa yang tersandra di sana oleh sebuah perjanjian keluarga atau manusia-manusia yang dipenuhi dengan nafsu keserakahan.